Hai, hai, hai. Selamat pagi anak-anak semua. Good morning. Hari ini Miss Jo mau ngajak kita berkenalan dengan apotek hidup. Apotek hidup ini pelajaran apa sih? Pelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Yuk, kita nggak lama-lama, kita langsung lihat apa sih apotek hidup itu. Apotek hidup itu memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari. Kalau yang mamanya atau di rumahnya punya halaman, mungkin mamanya menanam nih tanaman obat. Kalau yang nggak ada halaman, biasanya mamanya menanam di pot bunga. Di pot atau di botol bekas air minum, atau di wadah-wadah yang lain. Apa sih tanaman obat itu? Kira-kira apa aja ya tanaman obat yang ditanam di apotek hidup? Miss Jo akan bahas sedikit saja biar kalian bisa kebayang nih apa aja nih tanamannya. Kita lihat yang pertama, apa itu? Jahe. Pada layar kalian ada gambar jahe dan ada gambar pohonnya. Kalau yang nggak tahu jahe, tanya sama mama. Mama punya jahe nggak? Pengen lihat gitu, ya. Itu jahe. Jahe itu tumbuhnya di bawah tanah seperti yang ada pada gambar. Nah, jahe itu kira-kira diolah jadi apa ya? Nah, ini dia. Pernah nggak sih mencoba minuman wedang ronde? Kayaknya pernah deh semua. Mama juga pernah bikin. Ronde itu di dalamnya ada kacang yang membuat nikmat. Tapi ada juga yang lebih nikmat lagi. Ronde itu dipadunya sama air kuah jahe yang manis. Karena jahe itu rasanya pedas. Jadi biasanya dikasih gula supaya bisa menambah kenikmatan. Rupanya si jahe ini tuh bukan hanya menambah kelezatan atau menambah kehangatan saja, tapi punya segudang lagi manfaat yang banyak untuk kesehatan kita. Salah satunya apa? Salah satunya untuk pencernaan. Ada lagi nggak sih manfaat yang lain? Ada. Apa aja ya? Yang pertama kita lihat. Nah, ini dia. Meredakan batuk, menghangatkan tubuh, meredakan mual dan sakit perut, meningkatkan daya tahan tubuh. Si jahe ini, si ginger sini ya, dia jadi artis yang dicari sama semua orang. Di masa pandemi ini, orang-orang sibuk cari jahe, membuat kuah jahe yang manis, yang pedas, yang hangat, agar daya tahan tubuhnya terjaga. Nah, anak-anak, si jahe ini ada 3 macam. Yang pertama, jahe putih atau disebut juga jahe gajah karena ukuran yang besar. Ada jahe putih atau disebut jahe emprit, biasa ditemukan di pasar untuk masak biasanya. Rasanya juga pedas. Tapi yang lebih pedas lagi adalah jahe merah. Jahe merah ini artisnya loh di masa pandemi. Dia dicari banyak orang karena rasa pedasnya dan rasa hangatnya yang dia berikan. Jadi sensasinya berbeda. Nah, ini jahe anak-anak. Semoga kalian bisa mengerti untuk jahe. Kalau yang masih bingung bentuk jahe, tanya sama mama. Mama punya nggak? Saya mau lihat bentuk jahe ya. Kita lanjut. Ada yang namanya lidah buaya. Lidah buaya itu dalam bahasa Inggris adalah aloe vera. Pernah lihat? Pernah pasti. Nggak mungkin kalau belum pernah lihat ya. Nah, aloe vera ini umumnya tumbuhnya di area yang udaranya kering. Udaranya tropis seperti di Indonesia. Jadi aloe vera ini atau lidah buaya ini bisa tumbuh dengan subur di Indonesia. Manfaatnya udah terbukti sejak ribuan tahun. Ini kata penelitian ahli loh, bukan kata Miss Johanna. Karena itu lidah buaya digunakan sebagai bahan alami di dalam industri kosmetik dan farmasi. Nah, manfaatnya apa, Miss? Yuk kita lihat sama-sama. Manfaatnya bisa mengobati luka bakar, bisa mengurangi jerawat, memperlambat penuaan kulit, mengatasi kerontokan rambut. Sebegitu hebatkah, Miss? Iya, betul. Buktikan sendiri. Bahan alami itu luar biasa loh. Lalu yang ketiga, ada kunyit anak-anak. Kunyit itu biasa mama sebutnya kuning.
Kalau di pasar biasanya kasih namanya koneng. Nah, kenapa sih dia dipanggilnya kunyit atau kuning? Karena warnanya yang dia hasilkan adalah kuning, oranye. Biasanya dipakai untuk rempah-rempah gitu ya. Kita lihat ya. Si kunyit ini adalah rempah-rempah yang biasa dipakai di masakan negara-negara di Asia. Wow, luar biasa ya. Kunyit ini biasanya dipakai bumbu loh. Masakan sejenis gulai dan misalnya nasi kuning, kari, semua yang berwarna kuning biasanya dari bahan alami yaitu kunyit. Gitu. Jadi kalau kalian makan nasi kuning, kuningnya dari mana? Bukan dari itu pewarna kuning, bukan, dari kunyit. Ya. Nah, kenapa sih si kunyit ini kan rempah-rempah tapi kok bisa mengobati banyak hal sih? Manfaatnya itu karena banyak anak-anak. Kunyit ini bisa mengobati MAH, meningkatkan daya tahan tubuh. Terus bisa sebagai obat gatal dan obat anti alergi. Wow, luar biasa ya. Betul, luar biasa sekali loh anak-anak. Ternyata dari hal yang benda yang kecil nih, tumbuhan kecil ini nih, khasiatnya luar biasa. Lanjut ya. Ini yang keempat, daun sirih. Daun sirih ini bentuknya daun, cuma daun kumis. Daun ini punya segudang manfaat loh. Bentuknya bagus loh, bentuknya lucu loh. Lihat potnya berdiri, dia bisa merambat. Kita lihat ya. Sirih itu tuh tanaman asli dari Indonesia yang tumbuhnya merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Asli punya Indonesia. Wah, hebat ya Indonesia ya. Nah, di Indonesia ini sirih merupakan flora khas Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat Kepulauan Riau sangat menjunjung tinggi upacara makan sirih. Sirihnya dimakan loh anak-anak. Khususnya saat upacara menyambut tamu. Dan dia menggunakan sirih sebagai obat untuk berbagai penyakit. Wah, hebat ya. Sirih ini punya upacara khusus. Wah, hebat sekali nih. Walaupun demikian, tanaman sirih itu bisa kita jumpai di seluruh Indonesia, bisa kita manfaatkan untuk kesehatan, dan bisa kita manfaatkan untuk tanaman hias aja, karena sirih ini cantik loh. Nah, apa aja sih manfaatnya? Manfaatnya dia sebagai antiseptik dan anti jamur, kesehatan mulut, mengobati bau badan, dan obat batuk. Kalau untuk antiseptik yang Miss Jo tahu, si daun sirih ini diambil beberapa lembar, dicuci, lalu digodok dengan air untuk keluar tuh sari-sarinya, lalu dipakai untuk mandi, biasanya untuk membersihkan badan. Kalau mulut, biasanya untuk dipakai kumur-kumur, menghilangkan bau mulut. Masih banyak lagi caranya. Wow, luar biasa ya. Anak-anak Miss Jo hanya kasih 4 saja contohnya. Nah, masih banyak lagi nggak? Masih banyak anak-anak. Kalian harus mau mencari, karena nanti Miss Jo akan kasih tugas untuk mencari tanaman obat selain dari yang Miss Jo kasih. Oke? Terima kasih anak-anak semua. Penjelasan Miss Jo sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi nih di penjelasan berikutnya. Oke? Bye-bye children.